Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ini manusia ya, pasti pernah salah, pernah lupa. Wajar banget. Bahkan dalam ibadah sekalipun. Nah, perasaan cemas setelah kita melakukan kesalahan dalam sholat atau ibadah lainnya itu wajar banget kok. Tapi pernah nggak kita berpikir kalau di balik semua ketidaksempurnaan kita itu, sebetulnya ada rahmat Allah yang luar biasa luasnya? Yuk kita selami bareng-bareng keindahan ajaran Islam tentang hal ini. Oke, kita mulai dari skenario yang saya yakin banyak banget dari kita yang pernah ngalamin. Lagi sholat, khusyuk, tiba-tiba pikiran melayang sebentar. Terus sadar, loh, tadi ini rakaat ketiga atau udah keempat ya? Langsung deh, jantung agak berdebar, konsentrasi jadi buyar, dan rasa cemas pun muncul. Ayo ngaku, pernah kan? Atau mungkin ada juga yang pernah ngalamin kayak gini. Lagi sholat, tiba-tiba ada yang manggil nama kita, terus refleks kita nyaut. Atau ada kejadian apa gitu yang bikin kita tanpa sadar ngucap satu dua kata. Begitu sadar, langsung istighfar. Aduh, sholat saya batal gak ya? Nah, perasaan-perasaan khawatir, cemas, dan merasa bersalah kayak gitu sebetulnya adalah bukti kalau kita tuh peduli sama kualitas ibadah kita. Dan itu bagus. Itu respon yang sangat-sangat manusiawi. Dan Islam, sebagai agama yang ngerti banget fitrah manusia, nggak mengabaikan perasaan ini. Justru, Islam datang memberikan solusi yang super menenangkan. Dan ketenangan itu, jaminannya, itu datang langsung dari lisan manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan sebuah hadis yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Sebuah hadis yang isinya itu penuh dengan kasih sayang. Subhanallah, coba kita renungkan sejenak kalimat ini. Ini bukan cuma kata-kata biasa loh. Ini tuh kayak sebuah deklarasi pengampunan langsung dari Allah. Melalui Rasulnya, Allah secara spesifik bilang kalau dia mengangkat beban dosa dari 3 kondisi yang sering banget kita alami. Ini adalah fondasi dari kemudahan dalam syariat Islam. Oke, jadi apa aja sih 3 kondisi yang dimaafkan itu? Yuk kita bedah lebih dalam. Hadis ini dengan sangat jelas dan gamblang menyebutkan 3 kondisi spesifik di mana kita dapat pemaafan. Kalau kita paham ketiga hal ini, insya Allah kita bakal lebih tenang dalam beribadah dan menjalani hidup. Nah, bisa kita lihat di sini ya, jelas banget pembagiannya. Yang pertama, itu al-khata', artinya kesalahan tanpa niat. Misalnya, niatnya mau A, keliru malah melakukan B. Yang kedua, an-nisyan, atau lupa. Ya namanya juga manusia, kadang ada aja hal yang hilang dari ingatan kita. Dan yang ketiga, ma'astukrihu alaih, yaitu kondisi di mana kita dipaksa melakukan sesuatu di luar kehendak kita. Ketiga kondisi ini hukumnya diangkat oleh Allah. Luar biasa kan? Jadi, poin krusialnya adalah ini semua bukan cuma teori teman-teman. Prinsip ini tuh punya penerapan praktis yang keren banget dalam ibadah kita sehari-hari. Syariat Islam itu ngasih kita semacam mekanisme perbaikan. Ini yang nunjukin betapa indahnya agama kita. Kita lihat yuk beberapa contohnya. Ingat kan, tadi di awal kita bahas soal lupa jumlah rokaat atau nggak sengaja ngomong pas sholat. Pertanyaannya, apakah sholat kita langsung otomatis batal dan harus diulang dari awal? Jawabannya ternyata tidak. Islam memberikan kita solusi yang begitu elegan, namanya sujud sahwi. Ini adalah bentuk rahmat yang sangat nyata, sebuah cara untuk menambal kekurangan dalam sholat kita yang disebabkan karena lupa. Dan caranya gampang banget. Sebelum kita salam di akhir sholat, kita cukup menambahkan 2 sujud lagi. Udah, sesimpel itu. Praktis dan langsung menyelesaikan masalah, tanpa harus mengulang seluruh sholat dari awal. Ini benar-benar nunjukin kalau tujuan syariat itu untuk memudahkan, bukan untuk memberatkan. Nah, keringanan ini nggak cuma berlaku dalam sholat loh. Coba kita geser ke aktivitas harian lainnya. Kita semua dianjurkan untuk baca basmalah sebelum makan kan? Tapi ya, kadang karena udah lapar banget atau lagi buru-buru, kita sering lupa. Baru ingat pas makanan udah di mulut, terus gimana dong? Lagi-lagi, solusinya tuh indah dan mudah banget. Cukup ucapkan doa singkat ini. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Gak perlu merasa bersalah berlebihan. Doa ini seolah-olah merapel niat kita dari awal sampai akhir. Ini jadi bukti kalau pintu untuk mengingat Allah itu selalu terbuka, bahkan di saat kita alpa. Nah, sekarang, yuk kita coba lihat gambaran yang lebih besar lagi. Semua aturan dan keringanan yang tadi kita bahas, itu bukan sekedar teknis fikih. Di balik itu semua, ada sebuah filosofi yang sangat dalam, sebuah pesan inti dari Allah kepada hambanya. Pesan itu adalah rahmah atau kasih sayang.
Coba perhatikan ayat ini. Ini adalah doa yang Allah ajarkan langsung kepada kita di akhir surat Al-Baqarah. Dan hadis yang kita bahas dari tadi, itu adalah jawaban langsung atas doa ini. Seolah-olah Allah berfirman, kalian berdoa kepadaku agar tidak dihukum karena lupa dan salah, maka doa itu aku kabulkan. Masya Allah, hubungan antara doa di dalam Al-Quran dan jaminan dalam hadis ini benar-benar luar biasa. Jadi apa nih prinsip-prinsip besar yang bisa kita bawa pulang? Pertama, hadis ini mengajarkan kita bahwa syariat Islam itu pada dasarnya dibangun di atas kemudahan, bukan kesulitan. Kedua, niat itu jadi penentu segalanya. Jadi tindakan yang nggak sengaja itu nggak akan dibebani dosa. Ketiga, dan ini yang paling penting, hadis ini adalah jendela yang memperlihatkan kepada kita betapa tak terbatasnya rahmat dan ampunan Allah. Dan ini juga jadi bahan renungan buat kita. Kalau Allah saja Maha Pemaaf atas kesalahan yang nggak kita sengaja, masa sih kita susah banget buat memaafkan kesalahan orang lain? Pada akhirnya, teman-teman, hadis ini bukan cuma soal aturan, tapi tentang sebuah hubungan. Hubungan kita dengan Sang Pencipta. Pemahaman ini mengubah cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Dari yang mungkin tadinya penuh rasa takut akan hukuman, menjadi penuh rasa cinta dan harapan atas rahmat-Nya. Ini mengajarkan kita untuk tidak putus asa karena kesalahan, tapi untuk segera kembali dan memperbaikinya. Semoga pemahaman ini bisa membawa ketenangan dalam hati dan ibadah kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.